Selamat datang di podcast Orang Kita. Baru saja di Nagekeo, tepatnya di Boawai, di sirkuit Olakile, di Kecamatan Boawai, telah digelar sebuah event akbar. Event yang digelar oleh Pordasi, sebuah organisasi yang membidangi olahraga pacuan kuda. Sebuah event bernama Pacuan Kuda Bupati Nagekeo Cup 2024 digelar pada tanggal 21 Juli 2024 yang lalu. Setidaknya 124 ekor kuda dari seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur ikut memeriahkan Pacuan Kuda Nagekeo atau Bupati Nagekeo Cup 2024. Luar biasa, event tahunan yang diselenggarakan oleh Pordasi Kabupaten Nagekeo. Acara dibuka langsung oleh Bapak PJ Bupati, Bapak Raymond Gajo. Dalam kesempatan itu disebutkan bahwa masyarakat yang hadir menyaksikan begitu luar biasa. Acara berlangsung beberapa hari dan telah ditutup secara resmi. Yang ingin kami sampaikan kepada pemirsa podcast Orang Kita bahwa pacuan kuda, acara-acara sejenis ini harus menjadi perhatian publik di Nusa Tenggara Timur. Kita mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pordasi Kabupaten Nagekeo yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo, Bapak Marcelinus F. Ajo. Itu rutin tahunan, sudah kali keempat digelar di Boawai. Kenapa penting pacuan kuda? Pacuan kuda bukan hanya sekedar olahraga yang kemudian diperlombakan dalam Pekan Olahraga Nasional PON, tapi juga pacuan kuda adalah tradisi masyarakat Flores. Di Nagekeo misalnya punya tradisi pacuan kuda yang telah berlangsung bertahun-tahun. Dengan pacuan kuda yang digelar rutin meningkatkan ketangkasan para atletnya, para penunggang kuda, dan juga ketangkasan kuda-kuda yang ikut berlomba tadi. Lebih dari itu, menurut Bapak Marcelinus F. Ajo, event Pacuan Kuda Bupati Nagekeo 2024 dimaksudkan untuk menarik wisatawan, setidaknya wisatawan domestik, untuk hadir melihat destinasi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Nagekeo. Berbicara tentang wisata, Flores tidak hanya Labuan Bajo tentu saja. Flores dari ujung ke ujung adalah destinasi wisata yang penuh pesona. Dari Labuan Bajo kita tentu saja memiliki rangkaian Pulau Komodo, Pantai Padar, Pantai Pink. Dilanjutkan dengan kawasan persawahan di Lembor yang juga indah untuk disaksikan. Batu Cermin di daerah Labuan Bajo. Bergerak terus ke arah Ngada. Di sana juga banyak aset wisata. Wolobobo misalnya. Bahkan dijadikan lagu. Terus ke Nagekeo ada banyak tempat wisata. Nah, salah satu ajang untuk memperkenalkan tempat-tempat wisata di Nagekeo adalah dengan menggelar event yang unik, pacuan kuda di level NTT. Itu yang disampaikan oleh Bapak Marcelinus Ajo selaku Ketua Pordasi dan juga adalah Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo. Begitu pula dengan Bapak Raymond Gajo, PJ Bupati Nagekeo, pada kesempatan pembukaan menyampaikan bahwa beliau mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pordasi dengan kegiatan rutin pacuan kuda setiap tahunnya, 4 tahun di tahun ini. Beliau berharap acara sejenis ini akan terus dilakukan di tahun-tahun mendatang. Tentu saja dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah Kabupaten Nagekeo, DPRD Kabupaten Nagekeo, dan juga kaum pemilik usaha-usaha baik UMKM yang ada di sekitaran Nagekeo. Bayangkan dalam beberapa hari ketika mengumpulkan orang sekian banyak datang ke Boawai menyaksikan lomba pacuan kuda tersebut akan mendatangkan banyak orang sehingga kemudian UMKM setempat menjadi laku karena banyak pembeli yang datang. Tentu saja ini hal baik yang perlu kita dorong. Dan kami podcast Orang Kita berbangga hati ikut meliput acara yang luar biasa tersebut. Tim podcast Orang Kita hadir langsung di Boawai untuk pemirsa podcast Orang Kita. Berikut kami hadirkan highlights dari acara pembukaan hingga beberapa hari penyelenggaraan pacuan kuda Bupati Nagekeo Cup 2024. Selamat menyaksikan.
Kobe semua. Mari Pak, mari Pak. Ayo. Kobe model yang terhormat kayak sini saya punya kakak dan juga semua keluarga besar saya dari Bawai dan juga saudara-saudara saya yang tadi saya sudah menyapa. Saya mendengar ada yang dari Makassar, dari Rote, ini dari ada beberapa kabupaten ya. Sumba, ada Manggarai semua datang. Ini sebenarnya olahraga semua ini sebenarnya bukan hanya karena mau cari siapa juara, tidak. Tetapi bagaimana mempertemukan kita rasa persaudaraan. Biasanya orang ketemu pada profesi yang sama, pada suatu situasi di mana kita bisa berkumpul untuk menjadi satu. Nah ini yang kita harapkan, kita dorong sebagai pemerintah, bahwa lebih banyak kita membangun kegiatan-kegiatan sifatnya positif seperti olahraga seperti ini. Itu sebenarnya menumbuhkan rasa persaudaraan yang mungkin tidak kenal akhirnya jadi kenal. Nah itu yang mungkin kita harapkan agar semua kita di dalam pelaksanaan kegiatan ini, harapan saya juara itu urutan kedua. Tetapi bagaimana sportivitas, bagaimana kita bisa ketemu, kita menjadi satu di dalam semangat yang sama. Nah itu yang paling utama. Sehingga tadi ada yang dari Makassar, dari Rote, sebenarnya kalau seandainya tidak ada olahraga kuda ini pasti tidak saling kenal. Tapi dengan adanya olahraga ini kita saling kenal. Walaupun kita berbeda jauh dari tempat tinggal kita, akhirnya kita juga bisa ditemukan di salah satu kegiatan, aktivitas yang menjadi hobi kita sama-sama. Jadi oleh karena itu, mari kita ikuti pelaksanaan kegiatan berkuda ini dengan sportivitas yang tinggi, jaga persaudaraan antara kita. Dan saya terus terang terkait dengan olahraga kuda, saya sudah sebelum kemarin rencana untuk bagaimana kita mendorong Nagekeo. Kami sudah memikirkan apa sih atraksi yang bisa buat beda dengan daerah-daerah lain. Dan setelah saya komunikasi dengan ke Seli, kuda ini sudah tiap tahun menjadi tradisi untuk kita laksanakan secara lokal. Ya paling tidak kita coba mendorong. Tadi makan saya tanya, di event internasional ada nggak atau nasional ada nggak? Ya paling tidak ya sebelum internasional kita nasional dulu. Kalau yang sifatnya lokal ini masih sudah jalan. Tetapi ini mungkin kita akan kemas lebih bagus lagi sehingga memberikan nuansa bahwa ini bukan hanya sifatnya lokal. Ini kan sebenarnya dari komunitas kuda yang kita saling komunikasi sehingga semua bisa datang kumpul, ada dari Makassar, ada dari Rote. Tetapi kalau ini kita kemas dalam suatu event yang lebih modern biasanya kita bisa publikasikan. Saya kira bukan hanya dari Makassar atau dari wilayah timur, pasti di wilayah Jawa, Jakarta juga bisa ada. Dan itu mungkin kita dorong bekerja bersama Pordasi ya. Mungkin kita akan komunikasi dengan Pordasi provinsi agar ada event-event yang sifatnya nasional yang kita kemas levelnya lebih tinggi dari yang kita lakukan sekarang. Tapi semuanya itu karena semangat kita, harus ada semangat dulu. Jadi kalau kita semangat untuk bisa mendorong kegiatan ini ke level nasional pasti akan jalan, bahkan ke internasional bisa. Dan kita coba menggandeng dengan program pariwisata, karena pacuan kuda ini bukan hanya untuk olahraga, tapi kita harapkan juga sebagai objek wisata. Karena ini kan tradisional. Kalau di Indonesia kita dorong untuk pariwisata, sehingga pada saat harapan saya ke depan kalau seandainya ini event nasional atau internasional, tetapi sebelum pelaksanaan kegiatan ada malam sebelum ada prosesi adatnya, bagaimana sejarahnya suatu daerah ini sehingga ada kegiatan pacuan kuda ini pasti ada cerita. Makanya tadi saya bilang tanya kayak kasih ini dulu kan karena di nenek moyang kita dulu biasanya berburu dan butuh kuda.
Nah itu yang mungkin dikembangkan karena sekarang sudah tidak ada tempat untuk berburu lagi, ya kita buat perlombaan. Dan mungkin ada sejarahnya dulu bagaimana mereka sebelum berburu, mereka melakukan ritual adatnya. Nah itu yang mungkin coba kita kemas, sehingga dia bukan hanya olahraga, tetapi juga ada nilai pariwisatanya di situ. Sehingga orang sebelum datang pasti ada malam sebelum ada ritualnya. Itu yang kita coba kembang untuk pariwisatanya. Sehingga para pariwisata, para wisatawan itu datang, dibilang wah ini ada perlombaan kuda tradisional, tapi ada posisi adatnya yang dilakukan. Bagaimana mereka sebelum melakukan perlombaan itu ada kegiatan adatnya yang kita pertahankan. Nah itu yang mungkin ke depan kita coba kemas ke sini. Artinya ada nilai adatnya di situ untuk menggambarkan bahwa ini terjadi karena memang itu proses dari dulu nenek moyang kita. Ini yang mungkin coba kita gali lagi, kita angkat yang ada di sini. Ya doa banyak. Memang salah satu cita juga dari pemerintah daerah juga bahwa dengan adanya PSN, Proyek Strategi Nasional Lombok, itu untuk ketahanan pangan, tapi sekarang kita akan dorong untuk menjadi ketahanan energi dan destinasi baru. Dan memang menurut informasi dari BWS bahwa Lombok, bahwa bendungan yang selama ini dibangun oleh zaman Jokowi, itu Lombok itu bendungan yang terindah. Jadi hanya cuma bilang terindah, tetapi tidak kita coba kemaskan dia untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya makanya jalan satu-satunya coba kita lari ke pariwisata, karena keindahan itu bisa dinikmati dan memberi nilai tambah untuk masyarakat. Oleh karena itu kita butuh atraksi. Atraksi apa yang ada yang bisa kita kemas di dalam area pariwisata itu. Dan kemarin kita coba cerita, ya kuda nih yang belum ada. Kuda yang misalnya perlombaan kuda, pacuan kuda tradisional belum ada. Dan juga harapan saya kalau ini kuda menjadi perlombaan di situ, alat angkut yang digunakan pada saat pintu masuk ke daerah pariwisata pakai kuda. Sehingga kita biasakan pakai kuda, semua untuk pengunjung pakai kuda. Nanti kalau seandainya untuk yang wisata pakai kuda, kalau sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari situ. Ya dari pintu masuk di bawah kuda untuk keliling menikmati pemandangan itu. Mungkin yang lain mungkin urusan kegiatan baru pakai mobil. Jadi itu supaya kita tumbuhkan kembali ini potensi-potensi adat kita yang selama ini kuda menjadi alat transportasi kita, yang membantu nenek moyang kita untuk melakukan aktivitas, membantu mereka sebagai angkut barang apa yang kita coba pakai itu untuk satu atraksi yang ada di daerah pariwisata itu. Jadi ada beberapa upaya kita, kemarin sempat bicara dengan Pak Gubernur mengenai keinginan masyarakat agar event nasional itu bisa dilaksanakan di Nagekeo. Dan harapan kami akhirnya dijawab oleh Pak Gubernur, ya Pak kalau bisa ya Nagekeo buat event untuk pacuan kuda tradisional. Karena menurut informasi bahwa pacuan kuda yang kelas sportnya itu ada di NTB. Nah ini kami sementara upaya pemerintah untuk mendorong itu, sehingga harapan kami klub-klub atau para pecinta ini berkuda ini semangat. Kita akan lebih maju ke depan, sehingga semangat teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini tetap berjalan. Ya, menjadi perhatian juga untuk dari Pemda untuk mendorong para pencinta kuda untuk bisa mengikuti event-event yang lebih baik atau yang lebih di tingkat lebih atas lagi. Dan juga kita tahu bahwa Pak Presiden baru kita sangat tertarik dengan kuda, pacuan kuda. Dia sangat tertarik sekali. Jadi dengan kuda itu kita bisa menjalin hubungan baik, ya, untuk menciptakan kedamaian, menciptakan persaudaraan di situ. Jadi kita harapkan ke depan semoga olahraga berkuda ini bisa menjadi olahraga yang disenangi banyak orang dan menjadi pemersatu dari setiap kita, baik dari luar daerah maupun dalam daerah di Flores maupun sampai ke Makassar, dari mana-mana saja. Ya, harapan saya besok pertandingan mari kita sama-sama mengikuti acara ini, dan pesan saya juara bukanlah segala-galanya, tetapi persaudaraan di dalam kegiatan ini menjadi yang paling utama. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua.
saya dokter hewan, medik veteriner dari Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo yang ditugaskan untuk ikut dalam kepanitiaan Lomba Pacuan Kuda Piala Bupati Nagekeo 2024. Jadi untuk kami dari Dinas Teknis, Dinas Peternakan, yang kami lakukan di sini adalah mengukur tinggi kuda untuk dibagi klasifikasi per kelas dan juga mengecek umur kuda. Mengecek umur kuda itu bisa melalui giginya. Kalau untuk kesehatan hewan, pada dasarnya pemilik kuda itu pastinya yang dibawa ke sini kuda yang sehat dan fit untuk bertarung, dan mereka juga biasanya punya stok vitamin tersendiri, kecuali jika kudanya sakit menunjukkan gejala-gejala yang gawat akan memanggil kami yang dari Dinas Teknis untuk membantu mengobati kudanya tersebut. Itu sejauh ini di lapangan apa menemukan kendala seperti sampai sejauh ini belum ada kendala di lapangan. Rata-rata usia kuda berapa yang rata-rata itu kudanya itu untuk usia mungkin bervariasi ya, mungkin yang paling tua ada yang 7 tahun juga. Ya, jadi kuda itu mulai bertanding ini 1 tahun 4 bulan ada, jadi mulai rentang 1 tahun sampai 7 tahun. Lumayan dapat penghasilan jualan ini untuk mencari hidup. Terima kasih kepada pemerintah buka acara ini, yang pacuan ini. Ya. modal ini berapa semua? 1.500.000. Modal 1.500.000. Ya. Kira-kira prediksi keuntungan bisa berapa kali lipat nih? Bisa 2 juta lebih. Untuk lumayan. 1 hari atau 2 hari? Sudah, kalau 1 hari bisa dapat 600. Ya. Kalau ala lancar beli, kalau tidak juga. Gitu. Produk-produk apa yang Mama jual? Rokok surya, rokok pinggarik, es, kacang, jagung, ubi-ubian, dan nasi. Habis nah. Kira-kira yang paling banyak laku itu apa, Mama? Rokok, nasi, ya kacang, jagung. Sebelum melaksanakan tugas biasanya dilakukan dengan pembentukan panitia. Pembentukan panitia itu kita menentukan orang-orang untuk menerima tanggung jawab untuk beberapa bagian dalam lomba pacuan. Setelah itu, setelah panitia dibentuk itu, biasanya ada rapat pemantapan panitia untuk menyiapkan hal-hal apa yang harus dilakukan. Setelah itu panitia mulai bekerja dan pada saat-saat sehari sebelum pelaksanaan itu biasanya dilakukan technical meeting. Sebelum melakukan technical meeting biasanya 3 hari sebelumnya sudah dilakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran ini mulai dengan pengukuran untuk menentukan klasifikasi kelas dengan tinggi badan berapa, dia berada di kelas berapa, kemudian melakukan registrasi pendaftaran, yaitu pembayaran keuangan. Nah, bagi kuda-kuda yang setelah melakukan proses pengukuran dan melakukan registrasi, itu boleh diikutsertakan dalam lomba pacuan kuda. Acara pembukaan turnamen pacuan kuda Piala Bupati Kabupaten Nagekeo tahun 2024. Kepada warga masyarakat, para pencinta kuda, mari kita sama-sama mengikuti seluruh rangkaian acara pembukaan sore hari ini.
Bupati Nagekeo di sirkuit Ogangole Olakile Boawai. Yang saya hormati pejabat Bupati Nagekeo, ini adik saya sangat luar biasa, yang selalu memberi yang terbaik untuk Kabupaten Nagekeo. Yang saya hormati Pak Arifin, Pak Afrian, terima kasih sudah datang menikmati iklim Nagekeo, terutama iklim Boawai dan iklim sirkuit Ogangole. Mungkin satu saat bisa menyampaikan hal-hal positif yang terjadi di Kabupaten Nagekeo. Yang saya hormati Pak Kapolres atau pejabat yang mewakili, Pak Dandim, pejabat yang mewakili, Kepala Perang ITT, pimpinan OPD, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para pencinta kuda. Ini saudara saya ini dari anggota DPR Ngada luar biasa. Berdua ini Pak penjabat tidak pernah hilang kalau pakai kuda. Saya minta berdiri dulu, luar biasa. Mereka selalu bersama-sama saya. Kalau pacuan kuda di mana saja, kami pasti ketemu. Karena kami punya hobi yang sama. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia yang sangat saya cintai, para pemilik kuda yang sudah jauh-jauh dari Lutindau, dari Keva, Kabupaten Kupang, dari Sumba Timur, dari Ngada, Manggarai, dan juga dari Nagekeo, dan juga dari Makassar. Luar biasa. Tanpa partisipasi kalian, pasti kegiatan hari ini tidak seperti ini. Terima kasih atas kehadiran kebersamaan kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan satu dua pikiran yang berkaitan dengan kegiatan kita hari ini, izinkanlah saya mengajak kita semua, kita sedikit mengangkat kepala, menundukkan kepala, karena ada dua saudara saya yang kami berjuang, mereka sudah mendahului kami. Itu saya punya kakak CV dan saya punya anak, cucu. Mereka sudah mendahului kami, sama-sama yang bekerja untuk kepentingan lapangan pacuan kuda ini. Mungkin saya minta kita tunduk kepala sejenak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Juga menjadi keyakinan saya bahwa tanpa dukungan para leluhur, Ina Amir Bukajo kita Tamatul Wamudin, pasti peristiwa hari ini tidak akan bisa terjadi. Yakin dan percaya saat sekarang mereka ada bersama-sama kita. Menjadi pertanyaan besar buat Bapak Ibu sekalian, kenapa Marcelinus F. Haji Buku setiap tahun selalu melaksanakan pacuan kuda
Pak Penjabat, saya perlu menyampaikan bahwa kami sudah sekitar 30-an tahun lebih. Zaman nenek dulu, zaman Bapak. Begitu waktu begitu panjang, saya coba bersama teman-teman di Kecamatan Bawai, di Kabupaten Nagekeo, coba kita berpikir bagaimana kita kembali kepada budaya masyarakat kita. Karena saya sendiri sangat merasakan bagaimana dampak positif dari kegiatan perlombaan pacuan kuda. Yang pertama, nilai jual kuda, Pak Penjabat. Bupati Ngada, Pak Marianus dulu, dia beli kuda bibit dari Sumba, dari Makassar. Dia coba berikan kepada kelompok-kelompok petani yang ada di Kabupaten Ngada dan melakukan kawin silang. Dan hasilnya Pak Bupati, kuda dulu yang nilainya mungkin hanya 6-7 juta karena kawin silang, harganya di atas 15 juta. Ini hal positif yang coba saya petik dari peristiwa itu. Yang kedua, dampak kuliner. Pak Penjabat, coba bayangkan, hari ini masyarakat saya menerima PAD secara langsung, bukan PAD yang kita proses melalui APBD, tidak. Mereka beli kacang di Wudu, harganya 10.000, mereka jual di sini 15.000. Jadi PAD yang mereka peroleh itu 5.000, langsung ke kantong mereka. Saya pikir hal positif yang coba saya maknai daripada kegiatan pacuan kuda ini, Pak Penjabat. Untuk itu sebagai Ketua DPRD, sebagai Ketua Perdasi, sebagai orang yang merintis, saya sangat mengharapkan Pak Penjabat yang mungkin kalau kali ini kita satu kali lagi sedikit baik. Setuju Bapak Maya? Setuju? Ya, saya yakin kami dua ini bersaudara nih. Nanti kalau dia lihat hasilnya baik, pasti apapun nama eksekutor ada di pemerintah, hak budgeting ada di saya sebagai Ketua DPR, tapi eksekusi ada di pemerintah. Saya boleh program, tapi kalau pemerintah tidak eksekusi, saya pikir tidak baik. Tapi kalau ketika berdua ini bersama-sama, istilah kita terbawa, ngapa tahu malah, ngapa itu curang, bisa jadi padang. Kowe tahu luar, yang sulit bisa jadi gampang. Kalau antara pemerintah dan eksekutif, mereka selalu bergandeng tangan untuk membangun Kabupaten Nagekeo. Untuk itu, saya pikir kita jamnya sudah lewat. Saya mohon kesediaan Pak Penjabat bisa membawa sambutan dan sekaligus membuka turnamen pacuan kuda di Sirkuit Ogamole tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang sekalian menjadi Ketua Perdasi dan sebagai inisiator untuk kegiatan kita pada hari ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo atau yang mewakili bersama pimpinan OPD terkait, anggota Dewan Kabupaten Ngada yang hadir pada siang hari ini, para pimpinan Forkopimda Kabupaten Nagekeo, ada Pak Kapolres atau yang mewakili dari Kapolsek Bawai, dari Dandim yang diwakili oleh Danramir, dan seluruh peserta yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi yang kami cintai, teman-teman tim pencinta kuda. Tadi informasi ada yang dari Makassar, dari Rote, dari Sumba. Saya semalam sempat tanya bagaimana caranya bisa membawa kuda dengan tingkat kesulitan yang tinggi tetapi dengan semangat dan juga hobi. Makanya ada yang cuti hanya karena untuk ikut acara ini. Dan kebetulan saya salut bagaimana perjuangan untuk bisa sampai ke bawah ini. Dari semangat yang sama, kami dari Nagekeo menyambut baik dan mengucapkan selamat datang semua peserta yang dari luar Nagekeo yang bisa hadir untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan pacuan kuda di lapangan Ogamole, Bawai. Dan juga yang terhormat bagi seluruh peserta yang undangan yang hadir pada hari ini dan yang sangat saya cintai, para joki. Ternyata saya tahu bahwa joki-joki yang ada itu pada umumnya umur SMP SD ya? SD semua.
Ini istilahnya melatih nyali. Belum tentu kita yang tua berani untuk melakukan ikut perlombaan terus terang. Kita yang tua mungkin naik kuda aja udah takut. Tapi ini para anak muda dilatih untuk berani. Harapan kami bahwa dengan adanya olahraga pacuan kuda ini salah satu langkah konkret kita bagaimana kita mendorong kegiatan olahraga kita khususnya di Kabupaten Nagekeo, di mana adalah ini olahraga yang turun-temurun dari leluhur kita. Makanya kami tanya semalam, ini karena kebiasaan kita sering berburu, orang tua kita sering berburu, makanya punya kebiasaan itu, sehingga coba mengimplementasikan kebiasaan itu ke dalam suatu kegiatan yang bersifat olahraga, yaitu olahraga pacuan kuda. Dan juga bagi anak-anak saya yang menjadi joki, saya sangat bangga. Mulai dari kecil sudah dilatih keberanian. Kalau di Jawa katanya orang yang paling berani itu orang timur. Ya memang benar bahwa dari kecil mereka sudah berani, sudah bisa menguji nyalinya untuk bisa mengikuti olahraga yang penuh dengan resiko, tapi berani untuk bisa tampil dalam kegiatan pacuan kuda ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua Fondasi dan juga sekali Ketua DPR, kami dari pemerintah sangat mendukung untuk mendorong olahraga pacuan kuda ini. Harapan kami ke depan, olahraga pacuan kuda ini menjadi bukan hanya olahraga lokal, tapi kami harapkan ini menjadi event pariwisata sebagai atraksi budaya untuk pacuan kuda tradisional di Nagekeo. Harapan kami semoga semua pencinta kuda agar bisa tetap semangat. Kita harapkan bahwa ini akan menjadi suatu event atau suatu atraksi yang menarik yang bisa mengajak pariwisata untuk datang ke Nagekeo ataupun ke wilayah lain yang memang akan ada kegiatan rutin untuk pacuan kuda ini. Akhir kata, sebelum kami mengakhiri, kami harapkan semua teman-teman, semua peserta, mari kita ikuti kegiatan ini dengan penuh sportivitas. Juara bukanlah ukuran, tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan jiwa sportivitas kita, jiwa persaudaraan kita, karena dengan kegiatan ini kita akan lebih dekat antara satu dan yang lain, walaupun kita jarak berbeda, tetapi kita menjadi saudara dalam suasana dan semangat yang sama untuk membangun karakter hidup kita dan juga untuk membangun daerah kita Nagekeo tercinta. Sebelum saya menutup sambutan saya ini, izinkan saya untuk membuka perlombaan pacuan kuda ini dengan memohon berkat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pembukaan lomba pacuan kuda ialah Bupati Nagekeo tahun 2004 saya menyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih pejabat Bupati Nagekeo yang telah membuka lomba pacuan kuda Piala Bupati Nagekeo tahun 2024 dengan resmi. Mari kita berdoa atas nama Bapa. Oh diwujudkan kaidane, ina ame abukajo, ina tanah ame batu, so nai ama ngole, kata nai moke, kangala pedo, ne tanah, mau kami ngala tahu lapangan mau tahu dah. Terus zaman ini nama olah, nega mai moga, nama sao, nega tas bapo. Kami timu dia one lapangan sirkuit emak orang oleh. Kami pakai jupus biru, biu di asal olo, dipati cengai de emak bupati. Di sibusago sene anak abu biu maka seriato. Modemu ngai cia atau mau ne progresi kami tenaga keo, ukul tenaga emo dekai o engo. Kita ame kado.
kami pai lebus miu pekerjaan sama molo lalu matane kamu pangja dia on lapangan oga mole misi sago sai dakalao sebusa ana joki mode mona tolong bapak lu bebe saya ngaja mo emura tahu kun salah ma eta rogo hasa bagi hasa in ame bukajo lalu matane kami asiko kialia kami pavel kusmiu ulo tale dekat ol amin atas nama Bapak bersama Pesla Krasela. Saya punya mulut.
Begini kan? Ya Bu Sili mengewo. Halo. Ya Bang. Dito lo pega di pantat pula itu. Kalau kamu dari belakang. Kenny aku naik. Lagi begitu terus. Ya, persiapan setelah race ini supaya jangan lama. Bang 1 Sinja, Bang 2 Suka 5, Bang 3 Modemai, dan 4 Tangi Tunggu, Bang 5 Sugaya. Yang mau ambil dulu silakan, tergantung. Ini kuda-kuda yang kuat. Gendong sa, gendong dua. Gendong sa, gendong le. Le, gendong itu. Masih Sogarea, Sokalema Senja. Senja meminta permisi. Masih Sogarea. Masih Sogarea, Sokalema Senja. Iya, sudah bongkar. Kita lihat Putri Nangabanda Loda Koba. Masih Putri Nangabanda Loda Koba. Natita Loda Koba. Oh, Princess Sulami. Loda Koba Natita masih Loda. Kita lihat dari belakang macamnya Putri Nangabanda mulai menyusul. Oh, Putri Loda Natita. Putri Loda Natita masih Putri Nangabanda disusul Loda Koba. Kita lihat Putri Nangabanda Loda Koba Sel Princess Junior Natita.
Tidak usah lihat ya, Golden Star. Golden Star. Masih coba bilang barang beda. Halo. Tanya. Bella Tista. Joki langsung pick. 4-1-3-2. 6-4-1-3-2. Mantap. Halo, nama saya Farel dari Bajawa. Kelas berapa? Kelas 3 SMP. Kudanya kelas apa? Pemula 2. Pemula 2. Ya. Sudah berapa kali ikut pacuan kuda? Sudah 3 kali. 3 kali. Ya. Pengalaman hari ini bagaimana? Ya. Seru. Seru. Badan tidak sakit? Pantat tidak sakit? Tidak. Tidak ya? Ya. Event kali ini yang pertama penyelenggaraan mungkin di tempat ini di sirkuit Ogeng-Oleh ini yang kali yang ketiga. Ya, memang untuk di Kecamatan Bawai kita sudah 4 kali selenggarakan lagi setelah kurang lebih 30 tahun yang lalu kita vakum. Ya, jadi yang pertama itu di sirkuit Tadagaka 2021 kalau itu ya. Terus selanjutnya kita putar di sini di Olakile sirkuit Ogeng-Oleh itu sudah kali yang ketiga ini kali. Ya 2 kali open, 1 kali lokal Flores. Tahun lalu itu lokal Flores ya eventnya. Nah, terus untuk partisipannya itu berasal dari seluruh di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu dari dataran timur, tepatnya dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Kupang, terus Pulau Rote, Rotendao, Pulau Sumba. Itu ada beberapa perwakilan dari Pordas Sumba Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Nagekeo sendiri selaku tuan rumah. Juga ada dari Makassar, dari Sulawesi Selatan, itu juga ikut ambil bagian dalam event kali ini. Ya. Terus untuk kelas yang kita lombakan kali ini itu ada 2 kelas pemula, Pemula 1 dan Pemula 2, serta 4 kelas dewasa, kelas senior. Nah, terus ditambah lagi ada kelas perebutan juara umum, 2 putaran, itu 2 kelas. Untuk perebutan juara umum ini kita larinya 2.400, 2 putaran. Itu yang bermain kelas A dan kelas B 1 ren, terus kelas C dan D 1 ren. Ya, jadi total yang dilombakan kali ini tuh ada 8 kelas. Ya, 8 kelas. Kurang lebih seperti itu. Untuk dari panitia, kami panitia lokal bekerjasama dengan Pordasi Kabupaten Nagekeo bersama Dinas Pora. Kita sudah 4 kali menyelenggarakan event ini. Ya. Kira-kira berapa hari? Kalau dari jumlah kuda yang ada kurang lebih 126 kuda. Ya, itu kita bisa 1 minggu. Final direncanakan kalau tidak ada halangan kita final di tanggal 28 Juli. Ya, minggu depan. Hari ini sudah terdaftar 100.000 kuda ya? Iya, 126 kuda yang sudah terdaftar. Apakah ada nanti ada potensi untuk pendaftaran, dibuka lagi pendaftaran? Kalau untuk pendaftaran kita sudah tutup resmi hari ini. Karena besok sudah tidak ada pendaftaran lagi karena
kita sudah masuk dengan race perlombaan ya, karena sudah ada yang harus out, harus pulang besok ya. Jadi untuk pendaftaran kita sudah tidak buka lagi. Event ini juga perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa yang pertama diselenggarakan atas dukungan dari Pemkab Nagekeo lewat dinas terkait bersama Pordasi, Induk Olahraga Berkuda yang ada di Kabupaten Nagekeo, juga dukungan Forum Pemuda Bowai. Ya, Forum Pemuda Bowai mereka ambil bagian, berpartisipasi menjadi panitia dalam event kali ini. Dan bukan hanya kali ini, tapi sudah beberapa kali event itu peran penting Forum Pemuda Bowai. Nah, di sini juga kita tujuan dari menyelenggarakan ini tentu tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pordasi sendiri, Pak Seliajo. Juga perlu saya tambahkan bahwa kita di samping kita membudayakan kembali olahraga berkuda, tapi juga memperdayakan ekonomi rakyat, ya ekonomi rakyat, ya ekonomi UMKM, sehingga seperti kita lihat bahwa banyak sekali ada kuliner-kuliner lokal, panganan lokal yang ada di seputaran sirkuit ini. Ya, semua itu berkat kerjasama kita semua dan tentu dukungan penuh dari Forum Pemuda Bowai. Dari tempat ini saya perlu menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk rekan-rekan orang muda yang ada di Kecamatan Bowai. Selamat sore. Ya. Oh ya, satu lagi. Ya. Rata-rata partisipan yang race itu dari segi usia itu range-nya dari usia berapa? Iya. Dan masing-masing kelas beda usianya tentu. Ya. Jadi baik untuk para peserta kuda-kuda yang ambil bagian dalam event ini itu terbagi dalam beberapa kelompok usia. Itu ada 2 kelas pemula. Kelas pemula itu kelas yang dimainkan oleh kuda yang usianya 1 tahun sampai 2,5 tahun. Nah, terus kalau untuk kelas dewasa itu dari 2,5 tahun ke atas. Ya, itu untuk kelas dewasa. Kami ini jualan nasi ikan. Nasi ayamnya besok. Penghasilannya ini hari cukup lumayan. Penghasilan ini hari yang lebih larisnya itu gorengan, itu sama kopi, teh, terus dengan nasi bungkusnya yang laris. Harapannya setiap tahun bisa meningkat dan terima kasih juga untuk panitia untuk dukungan. Saya sebagai pedagang kecil, kami merasa bersyukur dengan adanya pacuan kuda ini. Kami bisa berjualan seperti ini dan sangat membantu kami. Contohnya seperti jualan-jualan nasi, buah-buahan, es, minuman, kopi, semua sangat terbantu kami. Kami juga berterima kasih kepada Pemda dan kepada panitia pacuan kuda yang sudah membuat event ini sehingga kami juga dapat terbantu ekonomi kami sedikit. Iya. Harapan kami untuk kedepannya bisa membuat lagi supaya kami bisa berjualan lagi.
Jadi kalau kami persiapan di sini, ya kami siap siaga. Setiap hari itu ada jadwal bagi untuk setiap hari, tidak setiap hari satu tim, tidak ada beberapa tim. Jadi obat-obat yang kami siapkan hanya ada paracetamol. Kalau ada luka baru kasih antibiotik. Sama kami siap NaCl untuk rawat luka saja kalau ada yang luka. Terus kalau jatuh sampai pingsan atau apa kami siapkan ambulans untuk langsung ke ruang UGD Puskesmas Buawai. Perkenalkan, nama saya Christian Rivaldo Makwari. Saya kelas 3 SMP. Saya asal Flores. Asal dari Flores. Flores mana? Nagekeo. Nagekeo. Sudah berapa kali main? Sudah 5 kali. Juara pemula 5 kali main, berapa kali juara? Mari bawa itu uang 1000 ke sini. 2 kali juara. Main di kelas apa? 1000 ke sini. Di kelas A, B, kelas C, kelas D, kelas E, kelas F, Formula 1, Formula 2. Hari ini main di kelas apa? Ini hari Formula 1, kelas E, ambil uang di Bonasi kelas 1000. Formula 2, D dengan C.
Nama ayah? Ya. Asal dari mana? Kupang. Dari Kupang. Dari Kupang ke Flores ini pakai apa? Kapal. Pakai kapal. Ya. Tadi main di kelas apa? P1. P1. Berapa kali main selama sirkuit ini? Main di mana saja? Di Flores kah? Di Kupang juga? Di Rote. Di Rote, main di Rote. Berapa kali? 2. Nama Ucil Sewelan, asal dari Kupang. Asal dari Kupang? Iya. Dari Kupang ke sini pakai apa? Pakai transportasi dari sana, pakai mobil. Sampai di Teno, Bolok, pakai ferry. Berapa ekor kuda yang dibawa ke sini? Perkiraan sekitar 16 ekor. 16 ekor. Ya. Muatnya pakai susu atau? Muat pakai dari Kupang pakai transportasi mobil, tapi sampai situ pakai ferry. Datang sampai di Ende, transportasi dari Ende datang ke tempat tujuan kita. Terus ini aku bawa berapa joki dari sana? 5 kali. Sekitar 4 joki ya. Semuanya masih anak-anak di bawah usia 18 tahun atau ada yang masih di bawah 18 tahun 19. Selama ini bagaimana proses latihan buat anak-anak? Sebelum kita datang dari Kupang, kita sudah berlatih sebelum area lomba pacuan kuda. Dari di situ kita bisa tahu bahwa mana yang layak bisa dibawa dan memang layak belum bisa dibawa ya. Yang sebenarnya itu yang layak, yang betul-betul sudah disaring, betul-betul sudah mantap dan memang sudah mahir siap kita bawa. Sudah berapa kali ya mengikuti turnamen ini? Sudah banyak kali di daerah Keva Tanjung Bastian, di Sumba Barat, Sumba Timur, sudah di Rote, di Kupang sampai di Bowai Nagekeo. Kakak menjelaskan tidak. Siap. Nah, kadang begini agresif, jadi kayaknya di depan ya, biar saya pegang. Ya nakal ya. Sudah Pegasus semua. Silakan menjelaskan tentang kudanya, tinggi berapa, kira-kira beratnya, usianya, main di kelas apa? Oh ya. Ya. Kalau kuda ini usianya sekitar 3 tahun. Ya main di P2. Jadi main di P2, tadi dia lomba, dia lari urutan nomor 1. Nomor 1. Nah, itu terus dia ini turunannya turunan sudah kawin silang. Maksudnya turunannya sudah turunannya sudah bagus lah, tidak sama seperti yang kuda kampung. Terus kuda lokal sama kuda mix gitu ya? Iya. Nah, jadi ini dia selalu jinak, agresif. Karena agresif itu kan di setiap perlombaan pacuan kuda sudah lihat teman-temannya banyak, dia memang begini. Tapi dia kalau kita dia bisa tenang. Nah, terus dia kalau mulai begini ini kan dia selalu diberi pakan yang bagus. Pakan seperti jagung, bren, dedak dan lain-lain, dan pengobatan kayak biosolamin, vitamin apa yang layak betul-betul dia butuh ya kita kasih. Kalau tidak ya tidak. Kalau kelas P2 itu tingginya berapa? Dia tingginya kurang lebih berapa ya? P2 ini 126, B2 131, 132. Ini kalau harga jualnya di pasaran berapa puluh juta ini? Kalau dia kurang lebih 25-30. Karena dari perkembangannya dia, maksudnya setiap event pasti banyak orang yang lihat, oh kekuatannya dia, maunya turunannya dia, ada orang tanya ini ya. Selagi itu kalau mereka suka ya bisa, tergantung. Rata-rata berapa? Ya. Kecepatannya berapa kilometer per jam? 80, 100? Dia sekitar ya 80-100 bisa, tergantung dari kesehatannya dia. Kalau memang dia tidak sehat ya mungkin di bawah itu bisa jadi. Hei, tuh. Bersiap-siap bypass Mio Bawa Tegura Boys Tumai Radamala. Di belakang Mania Gadis Lorong, Cahaya Laskar Starlight. Tadi ada Murni, ada Sahabat Eki. No. Ada Hey. Ada Mama Mania lagi.
Rata-rata kuda yang bertanding itu kuda jantan atau betina? Jantan betina semua sama. Ya, ada yang bertanding itu tidak seharusnya jantan, betina pun tetap bertarung.